wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu menjaga kesehatannya karena kita masih berada di masa pandemi. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah dari Prodi Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Yoma Hatimah MPD. Oke, lanjut. Di video kali ini juga kita akan membahas materi yang ada pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang sudah kita bahas sebelumnya waktu kita daring, dan sekarang kita hanya mengulas kembali materinya, yaitu tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada beberapa aspek di perguruan tinggi. Nah, seperti apa pembahasan materi kali ini? Mari kita simak baik-baik ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materi pertama, yaitu tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis di perguruan tinggi. Di sini ada poin A, yaitu tentang pengertian menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Seperti kita memiliki pemikiran atau ide yang ingin dituangkan atau dicatat sehingga menjadi sebuah catatan yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain. Oke, kemudian ada poin B, yaitu tujuan menulis. Poin pertama ada tujuan penugasan, yang kedua ada tujuan altruistik, artinya memberikan pemahaman, yang ketiga tujuan persuasif, meyakinkan si pembaca, yang keempat tujuan penerangan, yang kelima tujuan pernyataan diri sesuai dengan faktanya, yang keenam tujuan kreatif, yang ketujuh tujuan pemecahan masalah. Bagian C ada manfaat menulis. Kita lihat. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Yang kelima, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Poin D ada jenis-jenis menulis. Yang pertama ada eksposisi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga narasi, yang keempat argumentasi, dan yang kelima persuasi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca di perguruan tinggi. Poin A ada pengertian membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Kemudian ada poin B, yaitu tujuan membaca. Yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Di poin C ada manfaat membaca. Yang pertama, menenangkan saat kita cemas. Yang kedua, membangkitkan imajinasi. Yang ketiga, meningkatkan empati. Yang keempat, tidur lebih nyenyak. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan. Dan yang keenam, menghibur yang hal-hal positif. Di poin D ada jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring, yang kedua membaca dalam hati, yang ketiga membaca ekstensif, yang keempat membaca sekilas, dan yang kelima membaca intensif. Next, kita keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Seperti biasa, poin pertama ada pengertian berbicara. Seperti apa sih berbicara itu? Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Di poin B ada tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi ini merupakan pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
Langsung saja kita ke pembahasan materi yang terakhir, keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menyimak di perguruan tinggi. Poin A, pengertian menyimak. Menyimak adalah mendengarkan informasi atau pesan secara tertulis maupun lisan dengan aktif dan penuh perhatian supaya dapat dipahami isi dari sebuah informasinya. Kemudian ada poin B, tujuan menyimak. Tujuan menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Poin C, cara melatih kemampuan menyimak. Yang pertama ada menyimak dan mengulang materi yang diberikan. Yang kedua menyimak interaktif, artinya menyimak dengan teliti dan kritis. Yang ketiga menyimak dan menjawab. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi kali ini adalah bahasa Indonesia selain bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia juga merupakan unsur penting yang harus kita pelajari supaya dapat dengan mudah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, materi kali ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa. Adapun manfaat dari beberapa aspek keterampilan berbahasa Indonesia di perguruan tinggi yaitu meningkatkan pengetahuan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.